Perkenalkan, nama saya Erliani Dini Meltri dari Program Studi Pendidikan Fisika semester 4. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai materi yang telah diberikan oleh Ibu Ira Novitasari MPD. Terima kasih Bu, dengan mata kuliah yaitu Filsafat Sains. Langsung saja, di sini saya mengambil materi yaitu mengenai logika. Nah, di sini kita sudah sering mendengar kata-kata logika ini, yang mana logika ini adalah bidang pengetahuan yang merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara mengenai penalaran yang benar, yang mana penalaran atau logika ini merupakan dari pikiran seseorang mengenai peristiwa atau maupun dari pengetahuan ilmu yang mungkin secara pandangan orang masing-masing mengenai hal tersebut. Nah, dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengar ungkapan yang serupa, misalnya yang seperti alasan ini tidak logis, argumentasi logis, kabar itu tidak logis. Yang dimaksud dengan logis di sini ini adalah logis yang adalah masuk akal, dan tidak logis adalah sebaliknya. Nah, logika ini juga merupakan ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan yang betul dari penalaran yang salah. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengenai pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Nah, kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. Selanjutnya itu ada logika sebagai ilmu. Nah, logika sebagai ilmu ini, logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir dengan penalaran, dan objek formal logika adalah penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Misalkan dalam pembelajaran di kelas yang mana guru menerangkan sesuatu materi, nah kemudian meminta untuk siswa atau mahasiswanya untuk apa sih yang kalian ketahui dari materi tersebut. Nah, kemudian salah satu siswa ini menjawab secara penalarannya yang telah dia ketahui secara logis tersebut tadi. Selanjutnya itu ada logika sebagai cabang filsafat. Nah, logika ini adalah sebuah cabang filsafat yang kritis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, logika ini juga digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk interferensi yang berlaku dan tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Logika tidak bisa dihindarkan dalam proses kehidupan yang selalu mencari kebenaran. Di sini ada dasar-dasar logika. Yang pertama itu ada penalaran deduktif, yang mana biasanya kita sebut dengan logika deduktif. Di sini adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Nah, argumen tersebut dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif ini dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah deduktif ini dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya ini tadi. Kemudian ada penalaran induktif, kadang disebut juga dengan logika induktif, yang mana penalaran ini yang diangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Nah, biasanya ini kita juga dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dalam membuat karya ilmiah, makalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada kegunaan logika. Di sini ada beberapa kegunaan logika bagi setiap orang, yang itu misalnya seperti membantu setiap orang untuk mempelajari logika, yang mana orang-orang tersebut membantu mempelajarinya ini untuk berpikir secara rasional, secara kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren.
Kemudian ada meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematisnya, dan kemudian meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Kemudian mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian, terhindar dari klinik, tahayul, atau kepercayaan keturunan-turunan yang ada. Apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis ini tadi tersebut pada butir pertama, maka kita akan meningkatkan citra diri kita sendiri. Ada dua macam logika. Yang pertama tuh logika alamiah dan logika ilmiah. Alamiah. Di sini logika alamiah ini adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan atau kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir, yang mana logika ini bisa dipelajari dengan memberi contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Yang kedua itu ada logika ilmiah. Nah, logika ini sangat familiar karena logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah ini, akal budi dapat bekerja dengan lebih cepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Nah, dari sini dapat kita simpulkan dari pemaparan saya, logika ini adalah bidang pengetahuan. Logika ini tidak hanya umumnya saja atau lain sebagainya, tetapi juga sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari segenap asas, aturan yang bersifatnya ini sangat nyata dan benar-benar secara logis dapat kita simpulkan atau dapat kita cermati. Nah, logika ini juga dibagi dalam ilmu dan filsafat sainsnya. Logika juga sangat berguna bagi setiap orang yang mempelajarinya, yang mana seseorang tersebut dapat berpikir secara fakta atau logisnya suatu kejadian, baik dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, dalam penalaran maupun pemikiran seseorang. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.